Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 31, bagian 2. Lalu mbak perawat itu bertemu dengan temannya. "Hei Nit, mas ini cari temannya namanya Rena. Di ruang mana ya?" "Oh si Rena Larazati, itu Fa ada di pojok kamar C. Kebetulan sekali temannya yang di situ butuh orang." "Silakan mas," kata mbak perawatnya. "Oh ya makasih ya mbak." Kenshin yang berjalan itu perasaannya menjadi dak-dik-duk deg-degan. Ia tak menduga banget akan menemui Rena di tempat dan kondisi seperti ini. Padahal juga ia tak mempunyai hubungan apapun, bahkan sekedar teman. Tepat jam 1.15, Kenshin yang memakai jaket hitam telah sampai di pintu kamar itu. "Permisi mbak ya," ia bicara pada seorang yang menunggui Rena. Sambil menelpon wanita itu mempersilahkan masuk Kenshin. Kemudian ia melanjutkan teleponnya. "Om ini Rena di rumah sakit Mitra Mandiri. Kondisinya baik saja om, jangan khawatir ya. Ini aku udah telepon Yudis. Secepatnya ia akan kesini om. Ini orang yang disuruhnya udah datang." Rupanya wanita itu menelpon ayahnya Rena yang berada di luar kota, bersama keluarga yang sedang ada keperluan. Kemudian wanita yang diketahui kerabat dekat Rena itu bicara pada Kenshin. "Masnya disuruh Yudis kesini ya. Mas tolong jaga Rena bentar ya, ini adikku juga kena luka bakar." Dengan tergesa-gesa ia pergi menuju ruang lain. Terlihat oleh Kenshin saat itu, si Rena yang memakai alat bantu pernafasan. Saat lagi duduk tiba-tiba ia berdiri. Karena Rena terlihat membuka matanya, sedang ingin bicara namun tak mengeluarkan kata. Antara kondisi sadar dan tidak ia mendengar seorang dokter wanita, sedang bicara pada seorang pria berjaket hitam. "Mas ini suaminya Mbak Rena ya. Tenang ya mas, luka bakarnya yang ada di kakinya 2-3 hari akan normal kembali. Cuman butuh waktu 1 mingguan untuk bisa jalan lagi." Kenshin mau bicara menjelaskan. "Maksudnya saya ini bukan suaminya." Namun dokter itu menyela. "Mas bisa ambilkan resep ini di apotek ruang depannya." Baru mau berjalan bentar, tiba-tiba ia dipanggil dokter wanita itu lagi. "Mas ini tolong ya, tas istrinya dirapikan, biar tidak kena kakinya." Rena yang mendengarkan ucapan itu dengan setengah sadar, lalu Kenshin pun mengambil tas yang ada di tengah di antara tempat itu. Lalu terlihatlah wajah pria itu. Dilihatlah dengan pandangannya yang samar, antara iya dan tidak yakin. Si Rena menyebutnya dengan pelan sekali, "Kenshin," namun yang disebut tak mendengarnya. Dan Kenshin pun segera menuju apotek yang ada di depan. Yudis, atau nama lengkapnya Yudis Dirgantara, pria yang ditelepon wanita tadi, ternyata adalah seorang bos muda perusahaan. Konon ia telah dijodohkan dengan Rena. Terlihat bersama 5 temannya. Ia sibuk dan tergesa-gesa ingin meninggalkan kantornya. Kemudian ia telepon ayahnya yang ada di rumah, yang merupakan seorang pengusaha sukses di bidang properti dan restoran. Yudis bicara pada ayahnya, "Ya kantor Rena kebakaran, kini Yudis mau ke rumah sakit Mitra Mandiri." Ayahnya yang mendengar itu, tanpa pikir panjang mengajak istrinya, yang tak lain mamanya Yudis untuk segera menuju rumah sakit itu. Sementara, Kenshin yang mengantri di apotek depan, untuk membeli resep obat dan perban putih, dia ditanya oleh apotekernya, "Namanya siapa mas?" "Saya Kenshin mbak." Lalu dicetaklah nama tersebut di nota kecil kertas putih, dan dimasukkan ke dalam kantong obat itu. Kemudian ia kembali ke tempat Rena. Tak menunggu lama, tepat jam 2:10 di siang itu, seorang yang bernama Yudis Dirgantara, ia bersama temannya, telah memasuki halaman rumah sakit dengan mengendarai mobil mewah. Nampak 2 mobil mewah terparkir di halaman itu, lalu keluarlah 2 orang wanita dan 3 pria. Kenshin yang telah ada di tempat itu, terlihat ia sedang duduk di kursi yang menghadap si Rena. Dan Rena pun nampak terlihat seperti tadi, kembali belum sadar. Karena suhu yang panas, Kenshin pun membuka jaketnya, dan terlihatlah seragam cleaning service itu. Kemudian ia melihat kantong plastik putih yang berisi obat ada di kursinya. Lalu diambillah kantong plastik itu dan diletakkanlah di meja kecil yang ada di samping dekat Rena. Bersamaan dengan itu, tibalah rombongan Yudis dan temannya. Sampailah mereka di depan pintu kamar itu. Lalu ia melihat seorang cleaning service sedang berdiri di dekat meja. Di sampingnya ada Rena. "Mas Anda ini siapa ya?" tanya Yudis. "Saya Kenshin. Kenapa Anda ada di sini?" "Saya temannya Rena.
dan kebetulan ada di sini, jawab Kenshin. Di kamar pasien itu, nampak 2 wanita, dan 3 pria. Lalu di antara mereka ada yang menyahut, masa temannya Rena cleaning service shift? Mereka tak percaya. Kenshin menjawab, kebetulan saya kenal saja dan ada di sini. Yudis kemudian berkata sendiri, ini mana nih orang kantornya Rena, masa cleaning service yang nungguin Rena? Apa gak ada yang lain apa? Sahutnya. Maklum, memang semua orang yang ada di perusahaan Rena saat ini banyak yang terluka, di antaranya banyak juga yang sedang dirawat. Temannya Yudis yang ada di situ pun melihat Kenshin dengan sinis dan pandangan mata meremehkan. Lalu tiba-tiba datanglah kedua orang tua Yudis yang seorang pengusaha properti. Yud, nih gimana keadaan Rena? Ini ya, Rena masih belum sadar. Kemudian Yudis menyuruh Kenshin keluar kamar pasien itu. Masnya keluar dulu ya. Kenshin pun menjawab, iya baik. Itu siapa Yud, kata mamanya. Cleaning service ma, masak dia yang nungguin Rena. Kenshin yang berada di luar pintu itu mendengarnya dan terlihat sedang duduk di teras. Lalu kemudian datang dokter wanita yang tadi terlihat masuk untuk memeriksa kondisi Rena. Dokter yang melihat ada banyak orang di dalam itu kemudian bertanya, suaminya tadi mana ya? Maksudnya suaminya, mamanya Yudis menyahut. Yang mas tadi di sini itu loh. Dokter wanita itu menjawabnya. Lalu kata istri pengusaha properti itu menjawab, itu bukan suaminya, itu hanya cleaning service dok. Rena itu calon mantu kami. Ini calonnya bu, sahut temannya sambil menunjuk si Yudis. Masa sih dok, wanita cantik kaya lagi dapatnya hanya seorang cleaning service, jauhlah gak level gitu. Salah satu teman wanita Yudis menyahut dengan bercanda. Lalu di mana orangnya? Itu di luar. Kenshin kemudian dipanggil oleh dokter itu. Maaf mas, tadi saya salah, obatnya di mana ya? Lalu Kenshin menunjuk plastik yang di atas meja kecil. Ia mendengar pembicaraan yang mengatakan ia hanya seorang cleaning service. Seperti biasa Kenshin malah suka dengan sebutan itu. Dan Kenshin pun balik duduk di teras. Tit. Rupanya HP jadulnya berbunyi hingga terdengar di kamar itu. Lalu Kenshin mengangkat HP-nya. Hei Ken, kamu sudah tahu rumah sakitnya? Kenshin pun menjawab, sudah ya. Lalu dijelaskan secara detail ke ayahnya. Oke Ken, bentar lagi ayah ke sana. Rupanya bos besar telah menelpon juga, ayahnya Kaori, dan memberitahukan salah satu mitra kerja mereka terkena musibah. Kenshin yang merasa Rena sudah ada yang menjaganya, kemudian ia pamit pada orang yang ada di dalam itu. Maaf ya mas, maaf ya non. Saya tinggal dulu ya, tanpa dijawab dengan kata, hanya dijawab dengan gerakan wajah oleh orang yang ada di dalam. Akhirnya, Kenshin pun berjalan di lorong rumah sakit itu untuk melihat korban lainnya. Bersamaan dengan itu, si Rena pun nampak menunjukkan akan kembali sadar, lalu ia membuka matanya, dan dilihatlah orang pertama saat itu, Yudis. Rupanya tadi hanya mimpi, benaknya berbisik. Kemudian ia menyebut pelan, nama Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.